Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Azril dengan judul Redesign Bar di Smart Home. Next. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama adalah Syahril Arfan Almazril, yang kedua adalah Muhammad Arif Ridwansyah, dan yang ketiga adalah saya sendiri Muhammad Basatrio, dan yang keempat adalah Noval Yusri Atala. Next. Pertama-tama, saat kita ingin redesign suatu aplikasi itu kita memerlukan riset pengguna dan definisi masalah. Nah, tujuan riset kita adalah menganalisis bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi body smart home, termasuk kendala dan kepuasan mereka. Lalu masalah utamanya adalah tata letak membingungkan, tombol kontrol berpindah posisi, dan tidak konsisten antar halaman. Yang kedua, pemakaian saat malam hari yang cukup kurang enak dikarenakan tidak ada mode malam, lalu kurangnya efisiensi waktu, lalu aplikasi memakai tampilan yang terbilang kurang update. Next. Setelah kami melakukan wawancara terhadap empat narasumber ini, dan kami dapatkan profil, goals, motivasi, dan pain point mereka. Next. Lalu kami membuat proses bisnis. Yang pertama adalah registrasi dan login, pendaftaran dengan Gmail dan nomor telepon, lalu login otomatis setelah melakukan pendaftaran. Lalu yang kedua menambahkan perangkat, lalu pilih tambah perangkat dan jenis perangkat seperti lampu, AC atau speaker. Lalu kita bisa menghubungkan dengan melalui WiFi atau Bluetooth. Lalu yang ketiga adalah pengaturan dan kontrol perangkat. Kita aktifkan atau matikan perangkat, sesuaikan pengaturan, gunakan otomasi seperti timer, mode, scene, quick control, dan preset pengaturan favorit. Lalu yang keempat kita bisa memonitoring dan notifikasi. Dan kita bisa memantau status perangkat secara real time, terima notifikasi perubahan status, misal gerakan CCTV. Nah, yang kelima adalah pengelolaan akun. Kita bisa mengatur profil, preferensi aplikasi, dan integrasi Google Home atau Alexa. Dan kita juga bisa mengaktifkan dark mode. Lalu, jika ada kendala, yang keenam ini kita mengadakan troubleshooting dan bantuan. Nah, ini fungsinya untuk akses panduan pengguna dan menghubungi lain pelanggan jika ada masalah. Next. Lalu, ini requirement system kami. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke slide memahami fungsi bisnis dan memahami prinsip desain UI. Di sini kita pada saat ini kita punya dua user yaitu metal model user AD dengan metal model user Riyad. Dan di sana ada terdapat dua komponen grafik. Yang pertama ada membuka aplikasi dan perangkat. Kemudian angka-angka di sana itu disesuaikan juga berdasarkan data-data yang telah kami kumpulkan. Next. Nah, di sini juga kita ada mental model punya user yang bernama Rafli dan ada mental model ya, user yang bernama Magista. Selanjutnya ada memahami fungsi bisnis dan memahami prinsip desain UI. Di sini kita menggunakan HTA, ada HTA AD, ada user AD, user Rafli dan user Magista. Lalu di sebelah kanannya ada mental model user Riyad. Kenapa kami menggabungkan mental model dari AD, Rafli dan Magista? Karena dari apa yang dapat kami simpulkan, HTA ini memiliki HTA AD Rafli dan Magisa punya beberapa kesamaan gitu. Jadi kami menggabungkannya. Setelah itu ada mental model Riyad. Di sini kami buat terpisah karena dari user Riyad sendiri punya output yang agak sedikit berbeda dari HTA user-user lainnya. Dan di sini kita masuk ke konseptual model. Di konseptual model ini seperti yang telah kita paparkan sebelumnya, di sini ada login atau register, perangkat, otomatisasi, profil dan pengaturan. Nah, di sini kita ada masuk ke desain standar mulai dari desain splash screen-nya, desain welcome screen-nya, login screen, register untuk forget password dan OTP verification-nya. Next. Di sini juga desain standar awalnya itu ada create new password dan ini untuk password change-nya. Setelah itu di sini ada masuk ke produk overview. Yang pertama ada menu sistem dan navigasi. Itu berisi menu profil pengguna dan menu daftar atau list menu. Selanjutnya ada sistem navigasi terdiri dari primary navigation dan bottom navigation bar. Setelah itu ada type window, berisi layar penuh atau full screen untuk konten utama dan navigasi utama. Setelahnya adalah pintasan atau shortcut untuk tambahan pada perangkat seluler pengguna tanpa membuka aplikasinya. Selanjutnya di sini untuk ada perangkat interaksi jenis-jenisnya itu ada layar sentuh touchscreen, kendali suara, voice activate melalui Google dan Alexa, dan lalu ada keyboard virtual.
Selanjutnya adalah memilih screen based control yang tepat. Di sini kami menggunakan tombol aksi yaitu login, input data dengan label yang jelas, serta ada icon navigasi di bagian bawah layar untuk akses yang cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis desain teks dan pesan serta feedback, guidance, dan asistensi. Selanjutnya adalah analisis dan desain interpersonalisasi dan aksesibilitas serta desain grafik, icon, layer, dan warna. Yang pertama adalah penentuan dan justifikasi internalization, localization, dan accessibility. Yang kedua adalah penentuan dan justifikasi icon yang meliputi aspek familiar, clear, legible, dan konsisten. Selanjutnya adalah penentuan dan justifikasi grafik yang mendukung kas user. Ini selanjutnya adalah penentuan dan justifikasi warna yang mengakomodir pengguna yang memiliki gangguan penglihatan. Nah, baik. Selanjutnya adalah provision UI, di mana organisasi penyusunan layout. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk men-share screen untuk menjelaskan prototype. Jadi kan adanya logo dimulai dengan splash screen logo baru di smartphone. Kemudian di sini juga ada preview singkat atau preview terkait aplikasi. Dan saat diklik di sini ada tampilan nilai login bagi pengguna yang sangat mudah dimengerti dan kita klik masuk. Nah, di sini ada tampilan widget. Nah, jadi ini beranda utama dari aplikasi kami. Jadi di sini ada terdapat penggunaan perangkat yang digunakan dan juga ada juga tampilan energi sudah hemat berapa hematnya, dan ada tampilan profile dan juga untuk menambahkan perangkat. Nah, selanjutnya kita coba untuk penambahkan perangkat. Nah, jadi ini ada tampilan untuk mencari perangkat dulu, kita memilih perangkat di sekitar yang ingin kita tambahkan. Dan setelah itu klik pindah perangkat. Nah, terus nanti akan kelihatan bahwasannya perangkat apa saja yang ada di sekitar, terus kita bisa menambahkan perangkat. Dan dilihat bahwasannya di sini ada perangkat mana yang kita tambahkan, dan juga kategorinya itu mau di mana, misalnya di kamar tidur, dan juga di lokasi mana di rumah kita, dan juga ada juga otomatisasi, kita ingin berapa lamanya perangkat ini akan terhubung gitu. Ya, tambahkan. Nah, selanjutnya sudah ditambahkan, bahwasannya nanti akan tampil di sini perangkat-perangkat apa saja yang sudah kami tambahkan, kita tambahkan gitu. Nah, selanjutnya di sini juga ada tombol untuk dark mode, yang dimana ini menyesuaikan personalisasi pengguna juga dan mengurangi sakit mata saat pengguna menggunakan di malam hari. Nah, di sini ada schedule, dan di mana itu ada juga jadwal dan juga waktu kerja yang paling efisien gitu, hubung dan berapa suhunya, dan juga apakah tersambung apakah tidak. Dan juga selanjutnya adalah halaman setting, di mana di sini adanya profil pengguna dan juga adanya bantuan dari kedua voice assistant ini, yaitu Google Assistant dan juga Alexa. Kita langsung menuju ke tombol logout. Setelah tombol logout, maka akan kembali ke screen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian usability dan analisis pengujian. Nah, yang pertama itu adalah tujuan pengujian usability. Tujuan khusus pengujian yaitu yang pertama adalah mengukur efektivitas pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu, lalu mengukur efisiensi dalam hal waktu dan langkah-langkah penyelesaian tugas, mengidentifikasi kendala yang dialami pengguna, serta mengukur tingkat kepuasan pengguna melalui kuesioner sistem usability scale atau SUS. Lalu di sini adalah metodologi. Prosedur pengujian dilakukan secara daring dengan pendekatan individual seperti partisipan mengikuti sesi selama 30 hingga 45 menit. Nah, selanjutnya adalah hasil dan temuan. Hipotesisnya adalah quick question. Quick question yang ingin dijawab melalui usability test ini adalah apakah pengguna dapat menyelesaikan semua tugas utama tanpa bantuan atau hambatan signifikan. Yang kedua adalah apakah navigasi dan fitur aplikasi cukup intuitif dan mudah dipahami pengguna baru. Dan selanjutnya adalah apakah pengguna merasa puas dengan pengalaman penggunaan aplikasi secara keseluruhan. Nah, berikut adalah metode analisis data. Metode yang digunakan adalah System Usability Scale atau SUS. Nah, berikut adalah beberapa pertanyaan seperti ini. Nah, untuk rasio pada nilai yang nilai yang kami buat yaitu yang pertama adalah 1 itu artinya sangat tidak setuju. Lalu 2 artinya tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 artinya sangat setuju. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah kami buat, skor USS ini adalah total responden sebanyak 19 dan skor rata-ratanya itu adalah 79,6 alias kategori baik. Nah, untuk skor USS dalam semua responden itu sebanyak 19 dan berikut adalah skor-skornya.
Nah, rata-rata didapat dari total semua data yang diubah dan dikurangi dibagi hasil responden dan dikali 2,5. Nah, visualisasinya itu kami lakukan dengan diagram radar seperti berikut. Nah, sebagai berikut, evaluasi dan perbaikan desainnya yaitu menambahkan feedback visual langsung setelah setiap aksi penggunaan. Sebulannya adalah pengujian usability pada aplikasi bar di smartphone menunjukkan hasil positif dengan skor SWS 79,6, mencerminkan tingkat usability yang tinggi. Perbaikan disarankan untuk feedback visual itu fitur otomatisasi dan aplikasi-aplikasi dengan rekomendasi tersebut. Aplikasi diharapkan lebih meningkatkan kepuasan dan efisiensi pengguna. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video presentasi kami. Mungkin akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.